Oke, baik kita mulai kuliah kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita akan lanjutkan materi kita untuk paradigma pemrograman fungsional. Kita belajar tentang analisa rekurens dan struktur data rekursif. Jadi kalau minggu lalu kita belajar itu masih eh, suatu hal yang umum gitu ya, suatu hal yang mendasar tentang ekspresi fungsional, terus bagaimana analisa kasus di fungsional. Sekarang kita belajar sesuatu yang agak berbeda karena ini hanya ada di fungsional saja ya. Rekursivitas, rekurens itu di fungsional, kalau di prosedural nggak ada. Dan ini menjadi sesuatu yang berbeda dan menarik dari fungsional karena kita bisa membuat penyelesaian yang berdasarkan atas fungsi yang kita panggil itu sendiri gitu. Jadi kita bisa memanggil diri sendiri gitu ya. Nanti kita lihat bagaimana prosesnya. Oke, kita masuk dulu ke analisis rekurens. Oke, ini ada suatu persoalan yang disebut sebagai handshake problem atau persoalan salaman. Jadi ada sejumlah orang di dalam ruangan ya. Terus semua orang, masing-masing orang itu harus bersalaman tepat satu kali dengan orang yang lain. Jadi nggak boleh orang yang sama bersalaman lebih dari satu kali. Ya. Nah pertanyaannya adalah berapa handshake atau jumlah salaman yang terjadi antara semua orang yang di dalam ruangan tadi. Oke. Bagaimana cara untuk memecahkan persoalan ini? Ya, Anda bisa sebenarnya gunakan rumus gitu ya. Ada rumusnya untuk menyelesaikan masalah ini, Anda bisa hitung, eh, tapi bukan itu yang kita mau gitu ya. Bukan itu yang kita maksud. Nah, yang kita inginkan dengan pemecahan secara reference adalah kita coba pecahkan dari masing-masing orang gitu ya. Jadi setiap orang bisa berpartisipasi untuk menyelesaikan persoalan ini. Jadi dari persoalan besar yang kita punya tadi untuk menghitung berapa banyak salaman dari semua orang yang ada di situ, kita bikin versi kecilnya. Oke, Oke. Ini gambar dua orang ya, gambar dua orang. Kalau dua orang ketemu salaman, maka terjadi satu kali salaman ya, satu kali salaman. Terus orang ketiga datang ya, orang ketiga datang, apa yang terjadi? Dia akan melakukan dua kali salaman ya, dua kali salaman terhadap orang pertama dan orang kedua ya. Jadi kita punya satu kali salaman ditambah dua kali salaman jadi tiga kali salaman. Terus orang keempat datang. Orang keempat datang dia akan bersalaman dengan tiga orang. Jadi ada tiga kali salaman, ya. Dia akan ditambah dengan tiga kali salaman. Oke, bisa nggak lihat polanya dari sini? Apa yang terjadi? Ya, kita bisa mengamati bahwa satu, untuk bersalaman dibutuhkan minimal dua orang, ya. Jadi nggak bisa satu orang salaman sendiri nggak bisa, ya. Terus uh, dua, tiap kali penambahan orang, orang yang datang berikutnya akan menambahkan salaman terhadap berapa orang yang sudah ada di situ. Ya, contoh, orang ketiga datang maka dia harus dua kali salaman. Orang keempat datang maka dia harus tiga kali salaman. Ya, kalau misalnya ada orang ke-6 datang, apa yang terjadi? Dia harus bersalaman dengan 5 orang yang ada di situ, gitu ya. Nah, jadi orang yang kesekian, ke N, itu pasti harus melakukan N-1 kali salaman, ya. Oke. Nah, ketiga, kalau pengen tahu berapa banyak jumlah salaman di dalam ruangan itu, berarti apa yang terjadi?
kita perlu untuk mengakumulasikan ya, perlu menambahkan satu demi satu jumlah salaman yang ada. Ya, 1 kali salaman ditambah 2 kali salaman, tambah 3 kali salaman, tambah ya dan seterusnya gitu ya. Sampai orang terakhir itu datang gitu ya. Jadi kita bisa menghitung berapa jumlah salaman yang ada di dalam ruangan untuk sebanyak N orang. Bentar, salah. Ya, jadi kita punya rumus fungsi sebagai berikut. H atau handshake ya, handshake antara dua orang itu adalah 1. Oke. Kemudian H3 ya, handshake untuk 3 orang adalah H2 ya, handshake 2 ditambah 2. Benar ya? Oke. Oke. Terus H4 adalah sama dengan H3 ditambah 3. Oke. Jelas ya? Jadi terbayang bahwa untuk mendapatkan nilai handshake N, itu adalah kita menambahkan handshake N-1 ditambah N-1. Oke ya. Jadi untuk HN ya, ini bisa kita hitung tadi ya, HN-1 ditambah N-1. Oke. Jadi bisa kebayang ya, bisa terlihat dari situ kita bisa menghitung apa namanya, hasilnya gitu ya, yang merupakan perhitungan dari versi sebelumnya. Oke. Nah, jadi dari situ kita bisa menghitung apa sih kasus basis. Kasus basis adalah kasus di mana semua perhitungan rekursif itu nanti berhenti. Jadi kita harus punya kasus basis. Kalau kita bikin analisa recurrence ya, jadi harus berhenti di suatu titik. Oke, namanya kasus basis. Kasus basisnya adalah jika handshake antara dua orang dihitung 1. Jadi nggak mungkin ada yang lebih rendah dari itu, nggak ada gitu ya. Jadi nggak bisa dibilang H1 yang nggak ada gitu. Ya udah mentoknya di sini, H2 sama dengan 1. H3 sama dengan H2 ditambah 2. Oke, H4 sama dengan H3 ditambah 3. Jadi akhirnya kita bisa deduksi gitu ya, HN adalah HN-1 tambah N-1. Ya. Jadi untuk menyelesaikan HN, kita harus menyelesaikan versi sebelumnya. Jadi ada reduksi di situ. Oke ya. Nah, sebenarnya rumusnya bisa seperti ini ya. HN adalah sum dari integer mulai 1 sampai N-1, benar ya? Ini kita bisa pakai deduksi, terus, nah rumusnya bisa kita temukan N dikali N-1 dibagi 2. Oke, ini rumus matematikanya seperti ini. Cuman kalau mau ngitung cara singkat ya kayak gini, tapi kita kan nggak melakukan itu ya, kita melakukan programan fungsional.